makan makanan orang berkelas guys. Masya Allah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak pernah sekalipun terpikir jika hari ini, detik ini Anggik bisa melihat dunia yang sungguh menakjubkan ini guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 7 tahun di Malaysia, ternyata Malaysia senyaman ini. Jadi aku tinggal di Malaysia udah jalan 7 tahun. Dan menurut aku negara ini negara yang luar biasa. Dulu saya juga pernah merasakan hal yang sama. Yang dimana ketika pertama kali datang ke Malaysia, kemudian diajak bos saya tidur hotel, rasanya itu macam apakah ini di dalam mimpi ataukah kenyataan. Namun hal seperti itu di Malaysia itu biasa. Tapi kita sebagai orang kampung yang dimana pertama kali datang ke Malaysia kemudian diajak di tempat tidur yang sangat mewah, tentunya kita sebagai orang yang benar-benar baru pertama kali itu rasanya ya Allah ya Robbi, Masya Allah, bahagianya itu luar biasa sahabatku semua. Dan ini ternyata dirasakan oleh gadis Indonesia juga yang dimana ketika merantau di Malaysia. Kita simak videonya. Guys, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. First time Anggi masuk di dalam Pertama hotel. kali. Ternyata tempatnya itu ya Allah Bagus banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Baru datang disambut dengan nih mejanya. Masya Allah, cantik banget. Itu minuman mahal, Mbak. Sih, Air putihnya. ada buah-buahan. Masya Allah, ini ruang tamunya. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Iya, David. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Tak berhenti-henti mbaknya bersolawat. Ya Allah. Karena Ini kamar mandi. begitu bahagianya. Oh, ini Ya toilet. Allah. Masya Allah, Mbak. Masya Allah. Masya Allah. Ada ininya, bathtub. Apa ya namanya? Dan ini untuk kamar utamanya, guys. Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah, Puji. Bingung mbaknya. Sekarang tengah berada di Hutton Hotel, guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nampak luarnya cantik banget. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Wah, nampak pulau, guys. Nah, itu pulau besar ya? Masya Allah, guys, itu pulau besar. Cantik banget. Masya Allah. Mbaknya begitu bahagia. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, Mbak. Indahnya, barakallah. Barokallah. Allahumma ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Cantik banget ya Allah. Gak nyangka. Alhamdulillah. Kaila, terima kasih. Masya Nanti Allah. bisa tengok. Dibelanja Ini orang alam. baik daripada Malaysia. Masya Allah. Kalian bisa lihat sendiri sahabatku semua. Yang dimana mbaknya daripada kampung ketika merantau ke Malaysia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Berjumpa dengan orang baik di Malaysia. Masya Allah. Pertama kalinya masuk hotel yang dimana hotelnya juga sangat mewah. Dan mbaknya atau kakaknya gadis kampung daripada Indonesia ketika merantau ke Malaysia dibuat tak henti-henti membaca sholawat. Karena begitu terlampau bahagianya sahabatku semua. Yang dimana mbaknya baru pertama kali loh masuk hotel. Pengalaman seperti itu mbak juga hampir sama seperti pengalaman saya. Yang dimana ketika pertama kali merantau ke Malaysia kemudian dapat bos yang sangat baik, diajak bermalam di hotel, itu juga membuat saya sangat terkejut. Yang dimana sebagai orang kampung, jangankan hotel sahabatku semua, jalan-jalan saja nggak pernah ya kan. Kemudian diajak bermalam di hotel, tentunya kebahagiaan itu benar-benar luar biasa. Tidak sampai di sini saja sahabatku semua, bahkan gadis Indonesia yang merantau ke Malaysia ini juga begitu mendapatkan pengalaman yang sangat berharga ketika di Malaysia dan dikelilingi orang-orang yang begitu sangat baik. Kata siapa? Orang Malaysia sombong-sombong. Faktanya banyak orang Indonesia yang merasakan kebaikan yang luar biasa dengan sahabat-sahabat kita orang Malaysia, yang dimana ketika kita merantau di negara tetangga. Siapa sangka ketika merantau ke Malaysia, gadis kampung daripada Indonesia ini merasakan kebahagiaan yang begitu amat luar biasa. Yang dimana selama berada di kampung, beliau tak pernah merasakan
seperti suasana di Malaysia. Sebagai seorang pekerja Indonesia yang merantau di Malaysia, saya sendiri juga ikut tumpang bahagia, yang dimana ketika sahabat-sahabat, saudara-saudara saya yang merantau ke negara tetangga, mereka merasakan kebahagiaan luar biasa, saya pun juga ikut tumpang bahagia sahabatku semua, yang dimana kebaikan sahabat-sahabat daripada Malaysia juga membuat gadis Indonesia ini merasa amat sangat senang ketika merantau dan tinggal bekerja di Malaysia. Seperti apa kesan-kesan yang dirasakan oleh gadis kampung daripada Indonesia ketika merantau ke Malaysia? Video ini sebagai bentuk informasi yang dimana mungkin kadang-kadang kita sering mendengar ya, seolah-olah kalau merantau di Malaysia itu mendapat perlakuan yang kurang baik, kemudian berpikiran seolah-olah orang di Malaysia itu sombong-sombong. Namun pada faktanya sahabatku semua, tidak semua yang kadang-kadang kalian anggap itu benar. Nyatanya gadis kampung daripada Indonesia ini merasakan hal yang benar-benar mengejutkan kita semua. Seperti apa kisah gadis kampung daripada Indonesia ketika merantau ke Malaysia? Gak pernah sekalipun terpikir jika hari ini, detik ini Anggi bisa melihat dunia yang sungguh menakjubkan ini, Masya guys. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya gimana ya, Anggi itu memang besarnya kan di desa. Dari kecil sampai umur Sama mbak, macam saya. berapa tahun ya? 19 tahun di desa, dan barokallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Dapat sayyidina panggilan dari Muhammad. Allah untuk merantau bekerja di Malaysia. Di sini bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan, guys, ya Allah. Ya Allah, ya Ini Rabbi. Hilton Hotel, guys. Anggi berada Ikut tumpang bahagia berada mbak. di hotel, ya Allah, tempat Masya Allah. istimewa, barakallah. Ini itu tempatnya dekat dataran Melaka, guys. Oh, Itu Bukit Melaka, dekat dataran bawahnya itu Melaka. Formosa. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah mbak. Masya Allah. Berkat ibu angkat Anggi bisa datang ke sini. Masya Allah. Terima Sampai kasih punya banyak, Aina. ibu angkat. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Ya Allah. Ada kolam renangnya juga, guys. Allahumma ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ya Allah, bagus banget, ya Allah. Kita tadi di atas sana. Barakallah. Orang desa ke kota kok diajak ke hotel. Gumunan cian. Kagum kata mbaknya. Oh, Masya Allah. Heran. Salah mirip Kain. Masya Allah. Masya Allah. Namanya saja orang kampung mbak, nggak masalah. Alhamdulillah merantau di Malaysia dikelilingi orang-orang baik. Masya Allah. Siap ada Masya Allah. alat sukannya ya mbak. Siap bersukan. Boleh ya? Masya Tadi tak ada Allah. niat, Mbak. Barakallah. Kan makanan orang berkelas, guys. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Anggi gak tahu. Rezeki Ini mbaknya saus-sausnya. ketika berada di Malaysia Ini- dikelilingi orang-orang baik. Apa ya? Anggi pun gak tahu. Gak tahu. Bingung memilih makanan. Orang-orangnya Ya Allah. berjas semua. Masya Allah. Wow, ini apa? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini dunia perbuburan. Masya Allah, semua pakai jas. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Serba mewah mbak makanannya, ya Allah ya Rabbi. Breakfastnya orang berkelas memang beda. Anggi nih. Menunya nasi kacang. Nasi lemak. Beda dari Allahumma sholli ala sayyidina Masya Allah. Muhammad. Alhamdulillah rezeki mbaknya merantau di Malaysia, berjumpa dengan orang-orang baik, Ya Allah. orang-orang berpangkat semua ini mbak nampaknya. Masya Allah. Bertuah mbaknya ketika merantau di Malaysia, mendapat rezeki yang begitu amat luar biasa. Sampai mbaknya bingung memilih makanan yang mana. Katanya makanannya mewah-mewah, ya jelas mewah mbak. Masya Allah.
Temankan para istri Datuk pergi jalan-jalan, cek. Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini kita temankan Datin, Masya Allah. Punya teman Istrinya Datuk, istrinya Datuk. speaker negeri Masya Allah. dari negeri Malaysia, seluruh negeri Malaysia guys. Masya Masya Allah. Allah. Di mana ini ya? Studios Malaysia. Siapa sangka Heritage. Masya Allah, cantik merantau ke Malaysia, mbaknya Barakallah, ini first time Anggi masuk sini guys. Barakallah. mendapat rezeki yang tak terduga, Masya Allah. berjumpa dengan Bismillahirrahmanirrahim. orang-orang baik, yang tentunya Salli ala Sayyidina Muhammad. Cantik banget. ini pengalaman yang sangat berharga Ya Allah, buat Mbak Anggi. best gila. Best gila, Ya, katanya. alhamdulillah rizki ya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur Mbak. banget dapat jalan-jalan sekali. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kebaikan ini. Alhamdulillah. Tak henti-hentinya mbaknya mengucap syukur alhamdulillah, dan beliau ternyata ramai dikelilingi orang-orang baik sampai berjumpa dengan istri-istri para pejabat ya. Kalau di Indonesia, kalau sudah pangkat datuk itu pejabat tinggi di Indonesia, sahabatku semua. Luar biasa. Semoga Mbak Anggi ketika merantau di Malaysia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga apa yang Mbak Anggi impikan, cita-citakan ketika merantau di Malaysia tercapai. Karena Mbak Anggi ini juga sama seperti saya, sahabatku semua, perantau yang merantau di negara tetangga Malaysia. Alhamdulillah beliau ketika berada di Malaysia begitu amat bahagia, merasakan kebahagiaan yang gimana tak terfikirlah. Tak henti-hentinya bersolawat, diajak liburan, jalan-jalan dengan orang-orang baik di Malaysia, yang dimana mungkin kalau di kampung Mbak Anggi jarang melihat tempat-tempat seperti ini ya kan. Sampai-sampai tidur di hotel pun kaget, terkejut. Sama Mbak, saya pun juga kalau diajak makan di tempat-tempat mewah itu kaget, terkejut. Kita bisa lihat sendiri sahabatku semua, kebaikan orang-orang Malaysia yang dimana membuat Mbak Anggi merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika berada di negara tetangga, bekerja dan merantau di Malaysia. Ini nampaknya Mbak Anggi diajak di tempat wisata sahabatku semua, yang dimana tempatnya juga sangat cantik ya. Kalau Melaka itu memang salah satu tempat wisata yang sangat menarik dan juga populer. Sehat selalu Mbak Anggi. Semoga merantau di Malaysia menjadikan Mbak Anggi bisa membahagiakan keluarga di kampung halaman. Apalagi Mbak Anggi di Malaysia juga punya ibu angkat. Masya Allah, rezeki yang tak terduga itu Mbak Anggi. Semoga sehat selalu di sana. Cobalah makan asam pedas orang Melaka. Masya Allah. Untuk makan tengah hari kita akan makan asam pedas guys. Ini asam pedas Pak Man. Masya Allah, asam pedas tabarakallah. Pak Tempatnya Man. penuh full. Barakallah. Pasti Barakallah. sedap nih. Weh. Sedap Mbak. Orang Melaka punya guys. Masya Allah. Melaka, Penuh satu tempat. Masya Allah. makanan Lihat khasnya atas asam juga. pedas. Ini VIP nih. Tuh kan, Atas, tempat guys. Masya Allah. ke VIP, Masya Allah. Bertuah Kak Anggi, Mbak Anggi. Masya Allah, VIP guys. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma Masya sholli ala Allah. sayyidina. Untuk datin-datin di sebelah sana. Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Indah pemandangan ya Allah, Masya Allah. Dan ini menu utamanya guys, Masya Allah. Asam Ada sayur pedas. kesukaan Anggi juga. Dessertnya ada buah semangka. Masya Allah. Gimana Mbak rasa asam pedas Melaka? Salah satu makan khas daripada negeri Melaka ya, asam pedas.
Asam pedas ini kalau di Indonesia mirip-mirip ikan kuah asam. Cuman kalau asam pedas di Malaysia ini lebih kental sahabatku semua. Dan manis. Biasanya ada juga dikasih campuran sayur bendi. Tapi kalau di Indonesia kan tidak dicampur dengan sayur bendi. Kurang lebih hampir sama, cuma beda. Ini nih guys, jiwa seorang ibu meronta-ronta. Kalau udah tahu ada makanan tersisa, diumbar begitu aja, nggak bisa diam. Apalagi tadi pelayannya tuh, macam-macam pelayan tuh tadi cakap sama Anggi. Kalau mau bungkus, bungkus aja di sana. Betul, ada Mbak. itu. Dibungkus. Kalau makanan Plastik khusus untuk bungkus nggak habis. makanan alam. Muhammad langsung capcus Anggi ambil bungkus plastik buat bungkus ikan. Ikannya masih banyak banget guys. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Anggi ambil ikan ini masih belum dimakan sama sekali guys. Makanan sebanyak ini, orangnya pun ya banyak juga, tapi makanannya lagi banyak. Makanya sisa banyak banget guys. Ini aja kerangnya nggak habis. Ya Allah, sayang banget. Ya Allah, itu ikan dimasak asam pedasnya nggak habis juga. Masya Allah, Masya Allah, segini banyaknya. Allah. Masya Allah. Assalamualaikum guys, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit klarifikasi dari Anggi yang mengira jika di Malaysia ini Anggi bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi itu salah guys ya. Anggi di Malaysia ini bekerja sebagai pekerja kilang. Anggi di sini bekerjanya di kilang Gapit Plastik Melaka SDN BHD. Masya Allah. Tepatnya di Bukit Rambai. Masya Allah. Di antara pekerjaan Anggi ya kayak gini. Anggi buat barang. Ini buat barang untuk di mesin printer. Masya Allah. Anggi, di antara kerja kilang, Anggi kerjanya apa? Pasang-pasang label guys. Ya ada pasang label, ada buat barang banyak. Kita kan di sini saling support. Yang mana yang nggak ada barang kita tolong biar saling meringankan beban. Masya Allah. Kok bisa main HP Anggi? Ini lagi tem balik. Ini karena kawan Anggi nggak ada barang, Anggi tolong. Begitu guys. Selain itu sebagai kuter besi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kerjanya memang nggak satu aja. Di kilang itu banyak kerja, banyak pahala. Itu prinsipnya kan. Betul sekali Mbak Anggi, sehat selalu. TKW Tenaga Kerja Wanita Indonesia bekerja di Malaysia. Gadis Indonesia ketika merantau di Malaysia dibuat kagum dengan kebaikan orang baik yang ada di Malaysia, yang dimana beliau tidak pernah jalan-jalan ke kota, kemudian sesampainya di Malaysia diajak orang-orang baik jalan-jalan ke kota, tidur di hotel, makan mewah, bahkan ketika diajak makan-makan sampai-sampai makanannya lebih. Itu hal biasa di Malaysia. Saya sendiri pun kalau bersama kawan-kawan daripada Malaysia ketika memesan makanan, kadang-kadang pesanan makanannya itu banyak, kemudian kalau misal kata tidak habis itu bisa dibungkus Mbak. Jadi mungkin Mbaknya agak kaget dan terkejut ya. Kalau di Indonesia kan misal kata kita makan banyak kemudian tak habis mau bungkus kan segan. Tapi kalau di Malaysia tidak boleh membuang makanan sahabatku semua. Jadi misal kata makanan tak habis dibungkus itu boleh. Dan luar biasanya lagi Mbak Anggi, gadis kampung yang merantau ke Malaysia, tak sangka ketika beliau bekerja di negara tetangga dikelilingi orang-orang baik. Sifat daripada orang Malaysia membuat Mbak Anggi kagum dengan kebaikannya. Di sisi lain, sahabatku semua, orang Indonesia ketika merantau di Malaysia juga merasakan hal yang luar biasa. Seperti apa? Inilah kisah dari perantau Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kita simak videonya. 7 tahun di Malaysia, ternyata Malaysia senyaman ini. 7 tahun di Jadi Malaysia. aku tinggal di Malaysia udah jalan 7 tahun. Dan menurut aku negara ini negara yang luar biasa. Kategori Masya Allah. negara berkembang tapi kemajuannya banyak banget. Negara ini terkenal juga dengan infrastrukturnya yang pesat, seperti Gedung Pencakar Langit Petronas Twin Tower, ditambah dengan kemajuan transportasi modern seperti MRT, LRT, dan monorail, serta jalan raya yang tersusun rapi. Selain itu, Malaysia juga unggul dalam teknologi, pendidikan, dan ekonomi.
Oleh sebab itu, banyak banget perusahaan multinasional memilih Kuala Lumpur sebagai tempat bisnis mereka. Selain itu, orang-orang atau masyarakat di Malaysia sangat ramah dan banyak banget ragam budaya. Terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu Cina, Melayu, dan India. Banyak perbedaan agama bukan berarti saling bermusuhan. Mereka tetap hormat satu sama lain, menghargai budaya masing-masing, dan sopan, ramah, bahkan terbuka terhadap pelancong luar negara. 5 tahun di Malaysia bikin aku sadar satu hal, dan jujur, masyarakat muslim di sini ramah banget. Mulai dari cara mereka menyapa, cara mereka membantu, sampai bagaimana mereka memperlakukan orang yang bahkan baru pertama kali ditemui. Di banyak momen, aku sering dibuat kaget karena warganya tidak segan menawarkan bantuan ketika aku terlihat bingung. Sederhana, tapi tulus. Hal lain yang menurut aku luar biasa adalah bagaimana pemerintah Malaysia membangun lingkungan yang benar-benar ramah untuk semua, terutama traveler muslim. Di hampir setiap mall selalu ada musola dan fasilitasnya. Jadi, orang lokal maupun wisatawan bisa beribadah dengan tenang tanpa harus cari tempat yang jauh. Nah, untuk urusan kuliner juga sama. Selama di sini, aku baru sadar betapa mudahnya menemukan makanan halal. Bahkan untuk yang Chinese food sekalipun. Banyak restoran halal Chinese yang rasanya enak dan aman untuk travel muslim. Jadi, siapapun yang datang ke Malaysia nggak perlu khawatir soal makanan. Yang bikin aku makin respect dengan Malaysia adalah budaya saling menghormati antar agama dan etnis. Malaysia itu multikultural, tapi tetap bisa menjaga keharmonisan. Masyarakatnya punya cara tersendiri dalam menjaga sopan santun dan kenyamanan orang lain. Menurut aku, inilah yang membuat Malaysia terasa nyaman, bukan hanya untuk tinggal, tapi juga untuk dikunjungi. Ada rasa hangat yang bikin kamu merasa diterima. Kalau kalian pernah liburan ke Malaysia atau tinggal di sini, kalian ngerasa hal yang sama juga nggak? Cerita di kolom komentar ya. Tada, unboxing oleh-oleh dari si bos. Jadi hari ini tuh aku part time di tempat si bos yang biasa panggil aku 1 bulan 1 kali. Dan seperti biasa dia pasti selalu bagi buah tangan kalau aku balik. Masya Allah. Mari kita buka dia bagi apa saja. Yang pertama, ini nggak tahu apa ya, kayaknya cake purple monkey, purple monkey. Nah, monkey cenanya. Dasar nggak bisa bahasa Inggris. Yang kedua dia bagi apa ya? Oh, keripik. Dia bagi keripik 1. Masya Allah, baiknya bosnya Mbak. Lanjut, ini minumannya udah aku minum. Dan ini tuh kalau di Indonesia disebutnya abon ya, abon ayam, tapi kalau di sini dia bilangnya serundeng ayam katanya. Dan yang terakhir kalender. Oke, segini. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih bos, terima kasih oleh-olehnya, terima kasih pekerjaannya, terima kasih gajinya, terima kasih semuanya. Masya Allah. Terima kasih perhatiannya semua. Semoga bos dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga disehatkan selalu semua keluarganya. Semua keluarganya. Pokoknya semuanya yang baik-baik. Terima kasih. Bye. Guys, mari kita aku lupa ini, kita buka dulu ini isinya apa. Masya Allah, cantiknya. Apa sih ini? Mbaknya Cake begitu ya? bahagia dapat oleh-oleh daripada bosnya. Ice cream cake. Masya Allah, tengok yang ini cantik, mango. Masya Allah, terima kasih bos, thank you bos. Bang, merantau di Malaysia enak atau enggak? Kalian makan, kita bakal jawab. Makan, kalian bisa lihat roti canai. Jawabannya, merantau di Malaysia itu enak guys. Di sini gue bisa dapat experience, gue bisa kenal banyak orang baru, gue bisa ngerasain hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah gue rasain, dan gue juga bisa cobain makanan yang belum pernah gue cobain guys. Orang Malaysia itu benar-benar ramah, karena semua orang yang gue kenal benar-benar menghargai gue guys. Gue nggak tahu apakah mereka menghargai gue hanya karena gue seorang influencer, tapi yang jelas mereka benar-benar menghargai gue. Entah itu mereka ketemu gue di jalan, di tempat gym, mereka benar-benar selalu menghargai gue guys. Beda cerita dengan gue ketika ada di kampung halaman, gue hanyalah bocah yang selalu dipandang rendah dan selalu dianggap tidak punya masa depan. Pastinya di sini gue bisa belajar banyak hal guys. Mulai dari cara menghargai orang tanpa harus melihat siapa orang tersebut. Dan jujur, kalau sekarang gue nggak pergi merantau, mungkin kalian nggak akan kenal gue yang sekarang guys. Sekian, terima kasih. Kebaikan-kebaikan bos Malaysia membuat kagum pekerja Indonesia ketika merantau di negara tetangga, yang dimana ketika bekerja dibagi oleh-oleh itu hal biasa. Bab soal makanan, alhamdulillah di Malaysia itu sangat berkecukupan sahabatku semua, yang dimana bos-bosnya itu kalau berkira makanan tak berkira sama sekali. Mbaknya ketika pulang bersih-bersih di rumah bosnya pun juga dibagi oleh-oleh
dan beliau juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa meskipun sangat sederhana, tapi dampaknya bagi para pekerja itu kesannya sangat positif sahabatku semua, yang dimana apalagi kita adalah orang luar negara, dihormati, dilayani dengan baik, tentunya itu membuat rasa syukur kita bertambah. Itulah kesan-kesan kenyamanan yang dirasakan oleh orang Indonesia ketika merantau di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Ada yang tinggal 5 tahun bekerja di Malaysia, ada yang sampai 8 tahun, ada yang sampai belasan tahun. Contohnya saya sendiri merantau di Malaysia, kalau di total itu jumlahnya belasan tahun sahabatku semua, yang dimana hampir separuh saya bekerja di dunia ini bekerja di Malaysia. Jadi kalau untuk kerja di Indonesia ini mungkin waktunya tidak selama di Malaysia, dan alhamdulillah membawa perubahan yang begitu sangat luar biasa. Saya berangkat ke negara tetangga itu kosong, nggak punya apa-apa, dan memang niatnya ingin merubah ekonomi di kampung halaman. Dan di Malaysia, tempat mencari saya rezeki, merupakan salah satu negara yang begitu amat saya sangat kagumi juga. Orang-orangnya sangat baik, peramah, kemudian suka menolong. Itu yang saya rasakan ketika saya merantau di sana. Dan itu bukan hanya saya saja yang merasakan, tetapi teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama ketika merantau ke negara tetangga. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini dulu. Saat ini Bang Toha tengah reaksi dulu ya. Next, insya Allah nanti kalau ada waktu Bang Toha mau jalan-jalan menunjukkan suasana kampung halamannya, kemudian menunjukkan yang dimana dari hasil merantau adik-adik saya pun juga bisa merubah ekonominya di kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun.